Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, semoga tidak bosan. Jumpa kembali di channel kita ya, Bagasi Oprek. Ngoprek ngevlog apapun. Nah, ini kita ngevlog ya. Nah, tanjakan itu sebaiknya pakai apa? Pakai low, pakai 2, atau pakai D. Nah, sebenarnya itu terserah aja ya. Tapi gini, kalau tanjakan itu kalau kita pelan santai itu mending di 2. Kalau tanjakannya curam di L ya. Nah, kalau ini tanjakan sedang tapi jalannya halus, saya pakai D. Nah, sebenarnya ya seenaknya aja, mana yang enak ya. Memang Matic itu misalnya kita D nih ya, nanti RPM tercapai, torsi tercapai, dia pindah lagi ke 2. Tapi begitu ketemu tanjakan lagi, dia turun gigi lagi. Nah, kenapa kita itu harus di L? Untuk menghindari perpindahan gigi yang terus menerus. Jadi dari gigi 1 naik 2 nggak kuat, turun lagi 1, naik lagi 2, naik 3, turun lagi 2. Nah itu. Nah, kalau ini D, jalan sedang, jadi 1, 2, nanti nggak kuat pindah ke 1 gitu terus. Nah, selanjutnya kita ini mau bicarakan Matic yang normal ya. Banyak yang ada keluhan Maticnya nggak mau pindah ke gigi 3, nggak mau pindah ke gigi 4. Ada yang berangkat dari gigi 3 atau nggak berangkat dari gigi 1. Nah, cirinya Matic yang bermasalah nggak berangkat dari gigi 1 itu dia kayak ini ya. Ini RPM-nya tinggi tapi nggak jalan. Ini dia karena nggak saya kick down, gas nggak saya injak dalam, jadi dia nggak mau turun giginya. Cirinya kalau dia berangkat nggak dari gigi 1 itu gereng ya, RPM tinggi, mobil nggak jalan. Nah, kalau ini kita tanjakan sedang, ini di RPM 1500 ya, 1500. Wush, itu ketemu. Aduh. Udah pekatnya udah ngalahin malam hari ya. Kasihan yang lagi di ini. Nah, ini kalau kita kejar juga bisa aja. Nah, kita kejar bisa aja, enak. Jadi sebenarnya tanjakan itu serah, tapi menurut manual book ya, tanjakan itu kalau curam itu sebaiknya pakai L. Kemudian kalau sedang 2. Kalau kecepatan tinggi dia nggak masalah. Hanya untuk menghindari supaya nggak kebanyakan pindah gigi. Jadi 1, 2, 3. Kayaknya kita agak belakangan aja. Karena ini kayaknya nozzle-nya bermasalah ini penter ini. Nah, itu cuminya kelewatan itu. Udah agak ini aja. Ayo selipin, Pak. Nah itu ya. Dan kalau tanjakan itu sebenarnya kalau diesel itu nggak ada ceritanya, diesel itu nggak kuat nanjak, itu nggak ada. Kalau dia sampai nggak kuat nanjak meski Matic artinya bermasalah. Dalam. Mampir nih kan ya? Oh ya. Nah ini kita mau mampir di sini dulu. Dulu apa? Pengen roh? Oh ya. Nah, ini Panatapan namanya. Jadi kalau nonton Danau Toba itu dari sini. Oke ya, kita lanjut ya. Nah. Jadi wes lah. Oh iya turun loh. Ini tak P dulu. Terus saya tuh karena ini handremnya nggak bisa ya, jadi saya itu nggak pernah pakai handrem. Jadi saya P kayak gini. Kemudian rem saya lepas. Bentar ya, ini masih ada yang mau turun ini. Istri sama anak masih turun. Oke, nah ini remnya saya lepas. Just, ya. Jadi saya nggak pernah pakai rem ya, meskipun ditanjakan. Nah itu, jadi kalau ada balik lagi ke
konteks video hari ini ya. Yang enaknya kalau tanjakan itu di apa? Itu kalau tanjakan terserah, tapi kalau saya secara pribadi kalau tanjakannya curam itu ya di L, kalau sedang itu di 2, kalau tanjakan seperti ini tadi yang jalannya lurus dan kita bisa genjot itu D ya. Seperti itu. Kemudian untuk apa lagi ya? Matic yang normal ya, matic yang normal seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya ngetes matic itu dia gigi 1, 2, 3, 4. Misalnya 4 percepatan, kalau 5 percepatan ya 5. Kalau Carnival diesel ini kan 4 percepatan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan pasti dia karena 4 percepatan rasionya yang terakhir itu pasti kecil. Jadi dia harus di gigi 1 kalau nanjak ya, karena gigi 1-nya pasti didesain untuk tanjakan rasionya gede ya. Seperti itu. Kalau 5 percepatan otomatis yang 5 ini kecil rasionya, transmisinya itu loh maksudnya. Jadi Valdis ini sebenarnya nggak ada ceritanya nggak kuat nanjak. Kalau nggak kuat nanjak ya bermasalah, maticnya bermasalah. Mungkin dia stuck di gigi 3 karena ada problem. Jadi matic itu misalnya kita jalan ECU-nya mati gitu ya, dia langsung lock di gigi 3, nggak akan turun, nggak akan naik karena gigi 3 itu dipilih kalau untuk kecepatan tinggi cukup, untuk tanjakan yang gereng nggak kuat kalau gigi 3 ya. Seperti itu. Misalnya nggak mau pindah di gigi 3, 4 ya coba scan dulu lah. Tapi biasanya ada di TPS ya, TPS-nya nggak mau maksimal, makanya dia nggak mau pindah gigi. Bisa juga outputnya nggak tercapai, kecepatan outputnya nggak tercapai, entah karena slip atau apa kampasnya nggak tercapai, akhirnya dia nggak akan pindah ya. Oke, kira-kira seperti itu ya ngoceh kita kali ini, semoga bermanfaat. Jadi intinya terserah mau tanjakan itu DL atau 2, yang penting jangan P dan N karena nggak akan bisa aja. Sama kita yang berbicara tentang matic yang normal itu tadi ya, semoga bisa membantu teman-teman yang bertanya ya. Ini sepemahaman saya bisa keliru ya, karena saya juga bukan jebolan bengkel, kita hanya ngoprek-ngoprek aja ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.